Dok, saya berobat ke puskesmas, tensi awal 150/90, dapat amlodipin, efek samping pusing dan lemas setelah 1 bulan. Tensi kontrol sudah turun ke 132/86. Sekarang keluhan lemas, pusing, dan sehabis jongkok pusing bagian belakang kepala. Sering buang air kecil dari subuh sampai siang. Maghrib sulit keluar air kecil. Apakah bisa menghentikan obat tensi ini sendiri? Karena saya sudah tidak nyaman minum obat tensi ini. Saya laki-laki umur 55 tahun. Semoga terjawab. Untuk pengkajian tekanan darah tingginya, ini masih grade 1 ya. Jadi hipertensi derajat 1 karena di atas 140/90, tapi masih di bawah 160/100 ya. Jadi kalau untuk tekanan darah tinggi grade 1 sebenarnya kalau tidak punya faktor resiko penyakit jantung yang lain ya, misalnya tidak ada penyakit ginjal kronik maksudnya ya, tidak ada diabetes yang tidak terkontrol, kolesterolnya juga nggak yang tinggi gimana, tidak pernah ada masalah jantung sebelumnya, tidak merokok, tidak kegemukan misalnya, jadi cuma hanya darah tinggi tok aja, nggak ada yang lain. Hipertensi stage 1 sebenarnya bisa tidak langsung dikasih obat ya. Jadi misalnya hanya dengan perubahan pola hidup. Contoh yang tadinya belum rutin olahraga atau misalnya masih ketemukan sedikit, turunin berat badan, kemudian kurangin konsumsi asin-asin dan juga berolahraga yang baik gitu ya. Nanti dipantau tuh biasanya ya dalam 2 minggu tekanan darahnya udah mulai ada penurunan belum. Kalau misalnya dari follow up masih agak tinggi, masih di atas 140/90, baru dipertimbangkan untuk obat. Tapi dari panduan, kalau hipertensi derajat 1, obatnya biasanya paling memang hanya satu macam saja gitu ya. Untuk amlodipin sebenarnya obat ini relatif aman ya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Justru efek samping yang paling sering dikeluhkan tuh justru bengkak di kaki ya sama sembelit biasanya. Cuman pada beberapa pasien memang ada juga yang nggak cocok, seperti Bapak ini mungkin kurang cocok karena selama minum ada keluhan pusing dan lemas. Saran saya begini, kalau mau amlodipinnya dihentikan, tetap ya nomor satunya Bapak konsul lagi ke dokter yang meresepkan, harus izin dulu, karena kan saya tidak memeriksa fisiknya Bapak. Tapi andai kata dihentikan dan kemudian tensinya jadi tinggi lagi setelah dihentikan, berarti Bapak ini masih perlu dibantu sama obat. Pilihan obat yang lainnya masih banyak banget. Obat anti hipertensi itu nggak cuma amlodipin, masih bisa dari golongan ACE inhibitor, dari angiotensin receptor blocker misalnya, atau misalnya kalau dilihat ternyata detak jantungnya juga cepat, bisa juga dipertimbangkan pemberian beta blocker gitu. Jadi masih banyak sekali pilihan obat lain selain dari amlodipin ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kalau memang Bapak ini terlalu hipersensitif atau tidak cocok diberikan amlodipin. Dok, kalau makan nasi putih tapi porsinya dikurangin, paling 2 sendok nasi, jadi nggak apa-apa kah dok? Karena gula saya masih naik turun. Pasien diabetes ya tetap untuk pengaturan pola makannya tetap boleh konsumsi karbohidrat gitu ya. Tapi memang karbohidratnya harus dibatasi. Nah, sumber karbohidrat itu kan macam-macam ya. Usahakan memang menghindari karbohidrat simple ya. Nasi putih itu termasuk karbohidrat simple yang dalam arti kata kalau dikonsumsi memang gula darahnya naik cukup cepat ya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Dan nasi itu sudah menjadi makanan pokok orang Indonesia kebanyakan udah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Saya pun juga rasanya nggak enak kalau nggak makan nasi. Jadi tetap boleh pasien diabetes mengkonsumsi nasi putih ya, mau nasi putih hangat juga boleh kok gitu ya, karena sudah diteliti kalau mau diganti jenis nasinya atau misalnya nasinya dibikin nasi dingin itu memang betul ya kadar gulanya lebih rendah, tapi lebih rendahnya nggak signifikan ya, hanya lebih rendah sedikit tapi malah mengurangi cita rasanya atau mungkin mempersiapkan nasinya juga jadi makin ribet karena mesti nasi kemarin misalnya didinginkan segala macam atau dihangatkan lagi. Nah, itu kan agak lebih ribet dan biasanya lebih nggak sedap ya. Jadi saran saya tetap boleh kok nasi. Ya biasanya nasi itu biasa satu takaran ya, satu mangkok kecil gitu ya, ukuran standar itu biasanya sekitar 200-an kalori masih boleh. Yang penting jangan dikombinasi sama karbohidrat simpel yang lain. Contoh orang Indonesia senang banget tuh udah makan nasi, makan mie lagi ya. Jadinya double-double karbohidratnya. Atau misalnya habis makan nasi, snacknya misalnya french fries ya, yang digoreng, yang tinggi kalori, atau kerupuk ya. Nah, kerupuk itu kan tepung, tepung digoreng. Nah, itu juga kalorinya sangat tinggi. Jadi berlebihan karbohidratnya karena banyak karbo-karbo simpel yang lain selain nasi ya. Nah, jadi tetap boleh nasi ya. Kalau misalnya dengan 2 sendok nasi dirasa cukup, udah tidak kelaparan, tidak kekenyangan juga ya silakan ya. Tapi sebenarnya
Kalau porsi standar orang dewasa, ya satu mangkok nasi yang tidak munjung gitu itu masih boleh kok. Yang penting harus tetap ada sayur mayurnya, kemudian juga lauknya juga yang bagus gitu ya, jangan yang fokus di banyak lemak ya. Jadi tapi kalau misalnya nanti dinilai kok gulanya masih belum terkontrol, ya itu nanti berarti obatnya yang harus dioptimalkan. Prinsipnya begini ya, makan diabetes itu yang penting porsinya kurang lebih selalu sama, jenisnya juga seperti tadi yang saya bilang ya, fokus ke jangan terlalu banyak karbohidrat simpelnya, harus tinggi serat gitu ya, dan kurangi konsumsi lemak-lemak jenuh. Ya, dan makannya kalau bisa polanya teratur. Ada orang tuh gula naik turun karena hari ini makan 3 kali, besok cuma 2 kali. Nah itu kan jadinya metabolisme tubuhnya bingung ya. Orang diabetes tuh harus 3J ya. Jenis makanan diatur, jam makannya diatur, sama jumlahnya diatur. Ya supaya fluktuasi kadar gulanya pun lebih stabil karena obat-obat yang ada sekarang, apalagi obat minum itu kan dosisnya fix. Ya misalnya dikasih Glimepirid 1 mg, yaitu 1 mg dia akan flat kadarnya di darah. Nah, kalau misalnya makannya kadang makan, kadang enggak, ya tentu pasti gulanya akan naik turun. Jadi, keteraturan itu penting karena obat-obat ataupun insulin yang dibuat untuk menurunkan kadar gula pada pasien diabetes itu juga berdasarkan fluktuasi kadar gula darah dengan pola makan yang teratur ya. Jadi, saran saya justru atur lagi pola makannya supaya lebih teratur. Kalau dok, saya sudah 2 tahun konsumsi amlodipin, tapi makin ke sini tensi bawahnya juga naik 150/100. Solusinya saya minum apa ya, supaya yang bawah pernya bisa ikut turun? Terima kasih dok. Oke, sebelum saya menjawab, sekali lagi, ini bukan ajang konsultasi pribadi, karena saya tidak berhadapan langsung dengan pasiennya, saya tidak melakukan pemeriksaan fisik, saya tidak mengkaji dengan langkah-langkah yang benar sebagai seorang dokter ke pasiennya, ya. Jadi saya hanya bisa memberikan panduan-panduan supaya nanti bisa didiskusikan sama dokter yang merawat, intinya gitu. Jadi dari panduan, kalau penanganan hipertensi dan sudah dibutuhkan obat, tentunya dengan penjelasan pola hidup sehat gitu ya. Saya udah jawab di pertanyaan yang sebelumnya soal pola hidup sehat, tapi tensinya masih belum tercapai target, yaitu target penata laksanaan hipertensi itu di bawah 140/90. Kayak gini nih, udah pakai amlodipin, tapi tekanan darahnya masih di atas 140/90, yaitu 150/100 si pasien yang bertanya ini. Jadi berarti kan belum terkontrol. Tahapan berikutnya ini bisa dua versi. Ada dokter yang senang memaksimalkan dosis obat yang sudah dikasih. Contoh misalnya dia ternyata awalnya udah amlodipin 5, ya mungkin boleh dinaikin jadi amlodipin 10 selama tidak ada efek samping. Atau yang kedua, nah yang kedua ini adalah menambahkan obat kedua dari golongan yang berbeda. Amlodipin itu dari calcium channel blocker, bisa misalnya dikombinasi dengan ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker gitu ya. Jadi dikasih obat dari golongan lain, atau bisa dikasih diuretik ya, tiazid misalnya. Nah itu bisa dikombinasi. Jadi kombinasi obat anti hipertensi itu bisa banyak. Bisa kombinasi 2 obat, 3 obat, 4 obat, bahkan ada pasien saya yang sampai butuh kombinasi 5 obat sehingga tensinya baru bisa terkendali. Jadi jangan saklek karena tidak mau ditambah obat, dipertahankan terus gitu ya. Terus apalagi maunya ganti terus. Jadi misalnya pakai amlodipin nggak cocok, ganti obat lain. Tapi cuma satu. Nanti tetap cuma pakai satu obat nggak terkontrol, ganti lagi. Tapi cuma satu. Nggak apa-apa, kombinasi aja ya. Prinsipnya kombinasi obat anti hipertensi itu selama kombinasinya sinergis, tidak dari golongan yang sama, itu diperbolehkan. Ya, dan saya pribadi sebagai spesialis penyakit dalam lebih senang yang cara ini ya. Jadi kombinasi masing-masing obat dosis kecil, tapi kombinasi nggak hanya satu obat supaya efeknya sinergisnya makin bagus. Tapi karena masing-masing obat dosisnya kecil, tentu resiko efek samping dari masing-masing obatnya juga lebih ringan atau lebih jarang terjadi ya. Tapi tetap diskusikan dengan dokter yang merawat Anda selama ini supaya dipilihkan yang terbaik buat Anda ya. Ramipril dan Herbeser 100 CD amankah? Jadi mungkin pertimbangannya ini darah tinggi, terus ada kecenderungan detak jantungnya rada cepat, makanya dikasih Herbeser gitu ya. Kedua kombinasi obat ini diperbolehkan karena dari dua golongan obat yang berbeda dan tidak berinteraksi ya. Yang bahaya itu kalau misalnya Ramipril dikombinasi sama Valsartan misalnya, atau Ramipril sama Kandesartan, Telmisartan ya. Jadi golongan ACE inhibitor dikombinasi sama angiotensin receptor blocker karena kerjanya sama-sama di angiotensin. Kita tidak bisa mengkombinasi dua jenis obat anti hipertensi dari golongan atau cara kerja yang mirip. Karena nanti efek manfaatnya nggak terlalu naik, tapi potensiasi menimbulkan efek sampingnya jadi lebih sering. Jadi kalau kombinasinya seperti ini, golongan penghambat angiotensin sama calcium channel blocker itu cara kerjanya berbeda, bisa dikombinasi dan biasanya memang justru sinergis supaya bisa mempertahankan kontrol tekanan darah yang baik. Apalagi kalau misalnya ternyata yang bertanya ini tekanan darahnya sudah terkontrol, sudah di bawah
140/90, detak jantung istirahatnya juga aman di bawah 80 dengan kombinasi dua obat ini, lanjutkan aja. Dok, kalau hasil lab hormon testosteron, LH dan FSH-nya semua normal, tidak kurang dan tidak lebih dari ketentuan, tapi punya riwayat diabetes dan sperma tidak keluar, itu karena apa ya dok? Sperma tidak keluar, ini maksudnya mungkin tidak bisa ejakulasi kali ya, gitu ya. Jadi yang bertanya ini sudah memastikan bahwa hormon-hormon kesuburannya, hormon seksnya seperti testosteron, LH, FSH. LH, FSH itu yang jalur di atas ya, dari perintah di otak untuk merangsang testis ya, untuk mengeluarkan testosteron gitu ya. Nah, itu udah dipastikan bagus-bagus aja. Nah, jadi kita harus pertimbangkan faktor yang lain. Diabetesnya sudah terkontrol apa belum? Kontrol diabetes itu tidak bisa dari misalnya kita hanya periksa sewaktu-waktu ya, misalnya iseng deh cek gula nih, gula puasanya pas lagi dicek nih pas lagi bagus gitu. Tapi kan kita tuh cek gula kan tidak terus-terusan, tidak setiap saat ya. Makanya untuk menyatakan seseorang benar gulanya terkontrol, sudah bagus, kita pakai parameter yang bisa melambangkan kontrol gula lebih panjang. Contoh misalnya HbA1c ya. HbA1c itu adalah rata-rata gula darah di dalam darah selama 3 bulan terakhir, dilambangkan dengan persentase gitu ya hasilnya ya. Kontrol gula yang baik pada pasien diabetes itu apabila HbA1c-nya secara umum ya populasi ditargetkan di bawah 7 kalau bisa. Ya, jadi kalau misalnya HbA1c-nya masih sering di atas 7, apalagi tinggi banget di atas 9 atau 10, ya itu berarti kan kontrol gulanya masih jelek. Gulanya pun mungkin kalau dicek masih sering tinggi. Nah, itu tentu pasti akan berpengaruh sama masalah disfungsi seksualnya juga. Meskipun belum tentu juga ya, mungkin ada faktor yang lain juga. Nah, faktor yang lain ini apa nih yang perlu dipikirkan? Tekanan darahnya tinggi apa enggak? Kolesterolnya tinggi apa enggak, Anda merokok atau tidak, olahraganya gimana ya, karena kalau kita bicara soal ereksi gitu ya, apalagi ejakulasi atau gimana, itu kan banyak sekali faktornya ya, belum lagi kondisi psikis ya, kondisi psikisnya gimana, jantungnya ada masalah nggak ya, kalau misalnya pompa jantungnya ternyata kurang bagus karena terdampak dari diabetesnya, kebiasaan olahraganya buruk ya, itu semua bisa mempengaruhi performa seksual, bisa mulai dari disfungsi ereksi maupun sampai kemampuan untuk ejakulasi. Kalau di luar itu semua sudah dibereskan, ya mungkin harus konsultasi ya ke bagian urologi, dilihat saluran kencingnya ya, karena kalau laki-laki kan saluran untuk ejakulasi sama saluran kencing itu sama, jadi satu salurannya. Ada masalah nggak sehingga bisa mengganggu ejakulasi? Banyak sekali faktor memang yang harus dipertimbangkan, tapi saran saya sebagai internis, faktor-faktor metaboliknya harus benar-benar bagus dulu. Gula harus terkontrol, tensi harus bagus, kolesterol harus baik, berat badan kalau masih ditemukan diturunin, stop merokok gitu ya, olahraga yang baik ya, tidur malamnya pun harus cukup ya, dan kalau misalnya ada stres kronik yang memang numpuk banget masalahnya, mungkin perlu konsultasi psikiater atau psikolog, banyak faktor ya. Itu yang dari sisi metabolik karena hormon-hormonnya udah normal. Semoga membantu. Sekian kecewa kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam waras. Semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.